السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya enggak akan mampu menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan di antara kenikmatan yang terbesar adalah pengenalan kita terhadap tauhid dan sunnah. Pengenalan kita terhadap agama yang mulia. Pengenalan kita terhadap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka patut kita syukuri semua kenikmatan-kenikmatan ini, terutama kenikmatan dia ila tauhid, kenikmatan hidayah ila sunnah. Betapa banyak manusia yang masih bergelimang kesyirikan dan kebid'ahan. Berapa banyak manusia yang masih belum mengenal sunnah-sunnah nabawiyah. Dan sekian banyak manusia dalam keadaan mereka memahami agama dengan keliru. Tentunya kita kasihan kepada mereka dan kita takut dan khawatir terhadap kita sendiri. Kasihan terhadap mereka yang masih terjerumus dalam kesyirikan, kebid'ahan atau kemaksiatan. Dan sekaligus bersamaan dengan itu kita juga khawatir, apakah kita bisa selamat dari yang seperti itu. Nabiullah Ibrahim alaihi salam wa huwa abul anbiya. Beliau bapak para nabi.
bapak para rasul, Masya Allah, bapak tauhid. Karena kalimat la ilaha illallah dijuluki kalimat yang dari ucapan Ibrahim ini dikatakan kalimatan baqiyatan fi aqibih. Kalimat yang terus dikekalkan oleh Allah di belakangnya, di keturunannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata beliau pun mengkhawatirkan kesyirikan atas dirinya dan keluarganya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan turunanku, anak-anakku dari penyembahan berhala, kesyirikan-kesyirikan. Rabbi innahunna, wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Adlalna katsiran minan nas. Dua yang kita rasakan. Satu, kekhawatiran terhadap diri kita. Yang kedua, kita merasa kasihan pada mereka. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa ketika melihat kesesatan, kesyirikan dan kekufuran, kita memiliki dua sisi perasaan terhadap mereka. Yang pertama, benci, enggak suka dengan kesyirikan, benci, enggak suka dengan kesesatan dan kekufuran. Tetapi sisi lain, kita kasihan terhadap mereka. Kita mendoakan, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Berikan hidayah kepada mereka. Ini barakallahu fikum rahmat, kasih sayang. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mendakwahkan la ilaha illallah, mendakwahkan tauhid. Beliau mendakwahkan agama yang mulia ini, tetapi apa yang beliau dapatkan dari masyarakat Arab ketika itu? Pertentangan, permusuhan, bahkan sampai fisik, diusir, diperangi. Tapi ketika beliau mengucapkan doanya adalah doa yang baik. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum ngerti. Mereka belum paham. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Masih tertutup dengan berbagai macam syubhat yang mereka kira kebenaran. Sebaliknya mereka mengira apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai kejelekan. Maka mereka menentang. Kalau saja mereka mengerti, Rasulullah SAW mengatakan, mathali, permisalanku dengan permisalan manusia adalah seperti rajul auqada naran, seperti seseorang yang menyalakan api. Faja'ala al-faras wal hasyarat yaqa'na fihi. Mulailah serangga-serangga, berbagai macam belalang mendekati api tersebut. Aku halangi mereka agar jangan masuk ke dalam api. Fatafallatat minni, ternyata mereka menghindar dariku dan memaksa masuk dalam neraka atau masuk dalam api. Itu permisalan aku dengan manusia. Fa'akhudhu bihujazikum, aku pegang ujung baju kalian, jangan masuk ke dalam api, jangan masuk ke dalam api. Ini permisalan Rasulullah SAW, menghalangi manusia dari api neraka dan membujuk mereka jangan masuk dalam api neraka, tetapi mereka tafallatat minhu, mereka menghindar dari Nabi dan memaksa masuk dalam api. Naam, itu yang terjadi. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Rasulullah SAW tetap mendakwahkan pada mereka dakwah. Dan tetap membuka pintu hidayah.
membuka pintu kalau mereka mau masuk Islam. Kalau mereka mau bertaubat, maka sampai mereka yang sudah pernah memerangi, sudah pernah membunuh muslimin, kemudian bertaubat, diterima. Ahlan wa sahlan. Ikhwani fillah azakumullah. Bahkan seorang yang membunuh pamannya sendiri, Asadullah, singa Allah Hamzah radhiyallahu taala anhu, dibunuh oleh Wahsy. Tapi ternyata Wahsy masuk Islam, diterima. Hanya saja Nabi menyatakan, hindari wajahku, karena aku kalau melihat engkau, aku teringat Hamzah. Hanya itu saja. Ikhwani fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesungguhnya poin yang akan saya sampaikan sebagai tausiah malam ini. Hendaklah kita memiliki rahmat dan ingin agar semua manusia dapat petunjuk. Agar semua manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu din, mendapatkan bimbingan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Jangan khawatir, kita punya pendukung. Di dalam hati-hati mereka, ketika kita berbicara hak, ketika kita berbicara dalil-dalil, apa yang ada dalam hati mereka tadi, pendukung tadi akan berkata, itu benar. Apa itu pendukung yang ada di hati mereka? Fitrah. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Itu fitrah yang Allah telah jadikan di hati-hati manusia. Jangan putus asa. Jangan berpikir enggak akan diterima. Kalau kita berbicara pada orang awam tentang tauhid, kita akan begini, kita akan begitu, mereka akan menolak. Jangan putus asa sebelum dicoba. Karena kita punya pendukung di hati-hati mereka, yaitu fitrah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, al-qalbu khuliqa bihubbil haqq. Hati-hati manusia diciptakan mencintai kebenaran. Wa yuriduhu wa yatlubuhu. Hati manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, mencintai kebenaran, menginginkan kebenaran, bahkan mencari kebenaran. Sehingga ketika mereka mendengar, pada satu saat mereka akan berkata, ini yang selama ini saya cari. Ini yang selama ini saya pikirkan, kenapa semua tidak jelas? Mengapa semua ragu-ragu, tidak ada dalil, tidak ada hujjah, tetapi ini gamblang seperti matahari. Qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, wa qala imam ahlus sunnah. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Maka dakwah bukan hanya khusus untuk orang sekian, bukan hanya eksklusif hanya untuk salafiyin awal jamaah saja. Semua manusia harus memahami tentang tauhid la ilaha illallah. Tetangga kita, saudara kita, famili kita, tetangga di depan, tetangga di belakang, semua kerabat-kerabat handai tolan, rakyat jelata ataupun penguasa, sipil ataupun militer, semua harus diajari la ilaha illallah, harus diajari tentang pentingnya sunnah dan wajibnya ittiba'us sunnah. Akhwani bidina azakumullah. Niscaya kita akan mendapat dukungan dari fitrah-fitrah mereka. Mudah-mudahan ada dan banyak dari mereka yang fitrahnya masih lurus. Memang ada yang fitrahnya tertutup dengan sekian macam syubhat, tetapi dengan dijawab satu persatu, niscaya akan terbuka tutupan-tutupan tadi. Akan terbuka simpulan-simpulan tadi yang sepertinya tidak jelas. Ternyata dengan terbuka satu persatu terlihat fitrah kembali bersih dan berkata, ini hak, ini kebenaran. Ikhwani fillah a'azzakumullah, ketika Allah berfirman di dalam surat Thaha, Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Ucapan Musa alaihi salam
Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'. Rabb kamilah yang memberikan segala sesuatu. Khalqahu, penciptaannya, thumma hada. Allah yang menciptakan semua makhluk dan Allah yang memberikan petunjuk pada hatinya. Apa itu? Kalau diterjemahkan hidayah pada Islam, kenyataannya tidak semua muslimin. Yang dimaksud hada di sini dijadikan fitrahnya suka kebenaran. Tinggal diajari. Semua manusia diciptakan dan dijadikan hatinya, fitrahnya suka terhadap hak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua yang lahir di atas fitrah. Dan bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Sepertinya kenapa Islam gak disebut? Bapak ibunya lah yang menjadikan Yahudi atau Majusi. Islam? Fitrah itulah Islam. Barakallahu fikum. Jadi yang merubah bapak ibunya kepada selain fitrah. Adapun yang mengajarkan Islam cocok dengan fitrah. Sesuai dengan fitrahnya. Mencintai kebenaran. Begitu diajarkan kebenaran, klop. Ikhwani fiddina azakumullah. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis riwayahu Muslim fi sahihih. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyattali alaihi nas. Kata beliau alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya dosa adalah ma haka fi sadrik. Yang namanya dosa adalah apa yang membuat kegelisahan dalam hatimu. Wa karihta an yattali alaihi nas. Dan engkau tidak suka kalau manusia melihatmu. Disebutkan satu, haka fi sadrik, menggelisahkan hatimu. Yang kedua, engkau gak suka kalau dilihat orang. Alhamdulillah, azakumullah, mau minum khamr nyumput di sana. Kenapa? Hati kecilnya malu. Mengapa? Karena ada fitrah di dalamnya. Karena ada fitrah yang menyatakan ini gak bagus, ini jelek. Barakallahu fikum. Demikian pula ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala fi nafsi ma yujibu tarjihal haq. Di dalam jiwa-jiwa manusia ada sesuatu yang bisa merojihkan kebenaran. Dia dengar dari sana A, mendengar dari sini B, mendengar dari sini C, segala macam kebid'ahan dan kesesatan. Kemudian mendengar dari sini kebenaran dengan dalil-dalilnya. Fin nafsi, di dalam jiwa ada yang bisa mentarjih kebenaran. Akan berkata hati kecilnya, ini yang benar. Baru kemudian tinggal orang ini apakah mau atau tidak mau. Tahu ini hak. Tetapi mau atau tidak mau ini syai'un akhar. Ini sisi lain. Kalau dia mau berarti dia selamat. Tetapi ketika dia tidak mau berarti dia menyelisihi fitrahnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang disebut dengan hawa. Fi nafsi ma yujibu tarjihil haqqi 'alal batil. Di dalam jiwa-jiwa ini ada sesuatu yang bisa merajihkan yang hak di atas perkara yang batil. Dalam keyakinan-keyakinan, dalam kehendak-kehendak, dalam segala perkara-perkara. Wa hadza kafin fi kauniha wulidat 'alal fitrah. Dan ini cukup sebagai keadaannya dilahirkan di atas fitrah. Berarti apa makna dilahirkan di atas fitrah? Cinta kebenaran. Memang belum tahu kebenaran. Bahkan bayi gak tahu apa-apa. Tapi sudah ada fitrahnya. Apa itu? Mencintai kebenaran. Maka sampaikanlah pada seluruh manusia. Dakwakanlah pada mereka tauhid was sunnah. Ajarkan pada mereka kebenaran-kebenaran.
Dan berdoalah kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Seorang alim minal ulama, ketika ada jenazah orang kafir, dia menangis. Ditanya atau diberitahu oleh murid-muridnya, ya Syekh, ya Imam, ini orang yang mati kafir. Kenapa engkau menangis? Aku menangis karena berarti kita belum berhasil mendakwahinya sampai dia mati dalam keadaan kafir. Bukankah itu salah kita? Belum berhasil mendakwahinya, dia mati masih dalam keadaan kafir, belum kenal agama, belum masuk Islam. Lihat azakumullah betapa rahmatnya para ulama. Yang difikirkan adalah umat, yang difikirkan adalah manusia, bagaimana supaya mereka semuanya selamat. Dan itulah Rasulullah SAW ketika Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Untuk siapa? Seluruh alam. Semuanya. Kalau bisa semuanya mengenali dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Kalau bisa semuanya mengerti tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seluruh manusia. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekhul Islam selanjutnya, kalau ada kebenaran, fitrahnya akan berkata itu benar. Kalau ada hak yang bermanfaat, maka hatinya arafathu, fitrahnya mengenali kalau itu bermanfaat. Dan ahabbathu, mencintainya. Ini saya suka. Ini bagus. Ini bermanfaat. Watma'annat ilaih, dan hatinya, fitrahnya tentram dengan yang ini. Tentram saya dengan ini. Wadzalikal ma'ruf. Itulah kenapa kebaikan-kebaikan disebut ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Dikenali. Ma'ruf itu diketahui oleh fitrah seluruh manusia. Barakallahu fikum, sehingga jangan heran. Banyak perkara-perkara yang baik yang sudah diharamkan dalam Quran, diharamkan dalam sunnah, ternyata disepakati oleh seluruh manusia yang mereka bilang hukum positif. Kok bisa klop ya? Fitrah. Ikhwani fi din a'azakumullah, dalam perang tidak boleh membunuh rakyat sipil. Hukum positif. Kita katakan sudah ada dalam hadis. La taqtulu walidan wala imra'atan wala taqtulu asifan. Asif itu sipil yang tidak ikut perang. Masya Allah. Mengapa kau bisa klop? Fitrah, barakallahu fikum. Ma'ruf. Itu adalah perkara yang ma'ruf. Sebaliknya kalau ada kejelekan, kedustaan, perkara yang menjatuhkan kehormatan, perkara yang menghinakan, fitrah akan mengingkari. Fitrah akan mengingkari. Tidak suka, benci. Saya enggak senang dengan yang demikian ila akhirih. Oleh karena itu disebut perkaranya dengan perkara munkar yang diingkari oleh fitrah. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun min. Bukankah siapa yang berada di atas bayyinah dan kejelasan dari Rabbnya, bukankah ada syahidun yang membacakan, yatluhu syahidun minhu, ada syahid yang ada di dalam dirinya yang membenarkan. Disebutkan bayyinah adalah wahyu yang Allah turunkan. Sedangkan syahidun minhu, saksi yang ada pada dirinya adalah fitrah yang mempersaksikan itu hak. Karena fitrah-fitrah inilah, jiwa-jiwa inilah yang sudah pernah dipersaksikan
Sebelum ditiupkan pada seluruh manusia ini, Allah ambil dari duhuri Adam, dari punggung Adam. Allah kumpulkan wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kata Allah, kami persaksikan semua calon-calon turunan manusia ini, turunan Adam ini. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Mereka menjawab bala. Maka ketika ada kebenaran tauhid, pasti fitrahnya yang dulu pernah mempersaksikan bala akan berkata ini benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, fa inna 'alal haqqi nuran, sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya yang terang benderang. Sesungguhnya pada kebenaran itu ada cahaya. Berbeda dengan kebatilan-kebatilan yang gelap gulita. Berbeda dengan kesesatan-kesesatan, kedustaan-kedustaan yang gelap pekat. Kalkuzi muzakhia. Berbeda. Kebenaran bercahaya, ya tala'la, bersinar terang. Sehingga Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang dulunya Yahudi, dia menceritakan di dalam apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kata Abdullah bin Salam, lamma qadiman Nabi, ketika Nabi datang ke Madinah, injafalan nas ilaihi, injafalan nas alaihi, fakuntu fi man injafala. Ketika datang ke Madinah, manusia berduyun-duyun menemuinya, dan aku termasuk yang ikut melihatnya. Falamma bayyantu wajhahu araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Laysa biwajhin kadzab. Ketika aku melihat wajah Rasulullah pertama kali, dia masih Yahudi. Aku melihat wajahnya, bukan wajah seorang pendusta. Bagaimana itu melihat wajah? Yang pendusta kayak apa, yang bukan pendusta kayak apa? Ikhwani fiddina azakumullah. Fitrah. Bisa melihat wajah orang yang jujur, berkata apa adanya, dengan orang yang ambisi, ingin mengais keuntungan, ingin mengeruk kedudukan, ingin mengambil berbagai macam. Apa yang dia inginkan berbeda. Tidak sama. Fara'aitu min wajhihi, aku lihat wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Padahal setiap hari mendengar dari musyrikin dan juga dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi, dia pendusta, dia kadzab, dia pendusta, dia kadzab. Tetapi ketika bertemu Rasulullah, melihat wajahnya, kata Abdullah bin Salam, aku lihat dia bukan seorang pendusta. Wajahnya bukan wajah pendusta. Kemudian aku mendengar dia berkata, yang pertama aku dengar dari beliau, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah ucapan salam, berilah makan pada fakir miskin, sambunglah silaturahmi, salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur, engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, diajarkan perangai-perangai akhlak yang luhur. Kira-kira fitrah menerima atau menolak? Kira-kira fitrah akan menentang atau mencintai? Orang yang mengajarkan tebarkan salam, at'imut ta'am, berilah makan. Ikhwani fillah azakumullah, orang-orang kafir pun gak akan menentang. Itu bagus. Memberi makan fakir miskin bagus. Menyambung silaturahmi bagus.
Salatlah, beribadah kepada Allah dalam keadaan manusia sedang tidur di malam hari. Kamu akan masuk surga bisalam. Lihat ikhwani fiddin a'azakumullah, melihat wajahnya wajah kejujuran, melihat ucapannya ucapan-ucapan yang indah, melihat dakwahnya dakwah kepada perkara yang luhur, akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak perangai manusia. Jangan dianggap enteng. Siapa orang yang paling bagus imannya? Qala ahsanuhum khuluqa. Siapa orang yang paling bagus imannya? Yang paling bagus akhlaknya. Akhlak. Maka dakwah kepada manusia, jangan lupa mengajarkan tauhid dengan akhlak yang mulia. Menyebarkan tauhid dengan tutur kata yang baik. Dengan bahasa yang sopan, yang mudah diterima. Dan sampaikan konsekuensi dari tauhid ini adalah agar engkau bersikap baik, berakhlak mulia kepada manusia dan beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Menjadi orang yang ikhlas, tidak pernah ada keinginan-keinginan balasan yang lebih besar. Wala tamnun tastakthir. Jangan mengharap sesuatu yang lebih banyak. Disuruh ikhlas, itu tauhid. Maka perbedaannya orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Adapun orang yang bertauhid, ajakannya, ucapannya, sikapnya, akhlaknya murni, ikhlas karena Allah, bukan karena berharap apapun. Tetapi yang ini kadang bersikap baik, ternyata na'udzubillah imma karena menjilat penguasa untuk mendapatkan keuntungan, atau ingin mendapatkan balasan yang lebih besar, atau ambisi ingin dipilih kembali dalam pertikaian besok, dalam pemilu besok, atau gak ikhlas. Dan itu terlihat oleh mata-mata manusia yang normal. Itu terlihat oleh fitrah manusia yang masih lurus. Terlihat ini ikhlas, ini gak ikhlas. Wah, ini kampanye bukan dakwah. Berbeda. Atau, wah ini bukan khutbah, ini provokasi. Terlihat, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ikhwani ahla sunnah rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang paling besar adalah ketika fitrah kita masih lurus. Kata Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, afdalu ni'amillahi 'alal 'abdi an yutabbi'ahu 'alal 'adli wa hubbihi wa 'alal haqqi wa itharihi. Kata Ibn Hazm rahimahullah, sebaik-baik kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba adalah ketika hamba tadi dijadikan oleh Allah jiwanya menyukai keadilan dan mencintai keadilan. Dan juga dijadikan di atas saran dan menyukai kebenaran. Ini kenikmatan. Wallahi a'zamun ni'am. Sebab manusia betapapun tingginya ilmunya, tidak mungkin dia akan sempurna mengetahui segala sesuatu. Ada saja yang luput. Bukan begitu? Maka ketika apa yang luput tadi datang dari orang lain kepadanya, sampaikan dengan dalil dan hujjah. Kalau dia punya kenikmatan tadi, alhamdulillah, ini hak. Dia terima.
Tetapi kalau tidak memiliki kenikmatan ini, na'udzubillah, atau kenikmatannya sudah dicabut oleh Allah, maka ketika orang lain membawakan kebenaran dengan hujah-hujah yang jelas seperti matahari, dia akan berkata, sudah kamu jangan ngajari saya. Kamu siapa? Saya sudah belajar 30 tahun yang lalu. Sebelum kamu lahir saya sudah belajar. Terhalang dari kebenaran. Mengapa fitrahnya rusak? Fitrahnya sudah rusak dengan kesombongan. Sudah rusak dengan ujub, bangga diri. Sudah rusak dengan sekian macam sifat-sifat yang jelek tadi. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa innal kamal al-insan madaruhu ala aslain. Manusia itu kesempurnaannya tergantung pada dua perkara. Manusia itu kesempurnaannya berkait dengan dua perkara. Pertama, pengenalan terhadap kebenaran, mana hak mana batil dia tahu. Kedua, kesukaan terhadap kebenaran tersebut. Dua. Ada yang tahu kebenaran tapi gak suka. Ada yang suka kebenaran tapi gak tahu. Dua-duanya tidak selamat. Mengapa? Dia suka kebenaran tapi gak dapat-dapat. Bagaimana bisa mengikuti kebenaran? Sebaliknya ada yang tahu kebenaran tetapi enggan, hatinya gak suka. Ini juga jelek. Sehingga dua perkara ini adalah ma'rifatul haqqi, mengenali kebenaran, dan juga lebih memilih kebenaran atau menyukai kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Sebutlah, ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu kata Allah ulil aidi wal absar. Ulil aidi wal absar. Apa makna ulil aidi? Memiliki kekuatan-kekuatan untuk menerapkan kebenaran. Apa itu absar? Absar adalah basirah, basair, pandangan-pandangan yang hak, yaitu kebenaran. Berarti mereka para anbiya memiliki dua. Ma'rifatul haqqi, yaitu basair. Dan kedua, dia memang ingin untuk menerapkannya, itu ulil aidi. Barakallahu fiikum. Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa para anbiya, mereka dimuliakan, mereka kedudukannya sangat tinggi karena mereka adalah orang yang memiliki dua perkara ini. Ma'rifatul haqqi wa itharih, mengenali kebenaran dan suka terhadap kebenaran. Begitu mengenali kebenaran, mereka jalankan. Maka merekalah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang sempurna. Kurang ma'rifatnya, kurang pengenalannya terhadap kebenaran, ya kurang sempurna. Kurang kecintaannya pada kebenaran, juga kurang sempurna. Ikhwani fillah azakumullah, berarti penghalang kebenaran itu sesungguhnya adalah kebodohan. Ikhwani fillah azakumullah, memang Al-Quran sudah dimudahkan. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, kata Allah, untuk dipelajari, untuk diingat. Fahal min muddakir, tetapi siapa yang mau mengambil pelajaran, siapa yang mau mengingatnya, siapa yang mau menghafal, itu masalahnya. Kalau Al-Qurannya sudah dimudahkan, mudah. Al-haqqu wadihun bayyin. Kebenaran itu jelas seperti matahari. Asal enggak cacat saja, pasti tahu bahwa ini siang hari dan ini malam hari. Tahu.
Sebodoh-bodoh manusia ditanya sekarang siang apa malam, pasti bisa jawab. Mengapa? Ya berbedanya sangat jauh. Siang yang terlihat matahari terang benderang dengan malam yang gelap gulita. Demikian pula hakun wa batil. Demikian pula kebenaran dan kebatilan sesungguhnya sangat berbeda jauh. Nur wa zulumat. Cahaya dengan kegelapan sangat berbeda jauh. Maka kalau ada orang yang menyatakan saya nggak tahu kalau ini benar, kalau ini salah, ada keanehan. Nggak tahu. Anehnya seperti anehnya orang yang berkata saya nggak tahu ini siang apa malam. Seperti itu anehnya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Nabi juga bersabda al-halal bayyin wal haram bayyin. Wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang mutasyabihat. Kata Nabi, barang siapa yang menghindar asyubuhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya. Tetapi siapa yang waqa'a fi syubuhat, waqa'a fil haram. Siapa yang masuk dalam syubuhat, dia terjerumus dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang mengembalakan di perbatasan. Yushiku an yaqafi. Dikhawatirkan kambing-kambing tadi masuk kepada yang dilarang. Baik, berarti halal jelas, yang haram jelas, yang syubhat pun bimbingannya jelas. Iya kan? Apa bimbingan terhadap syubhat? Jauhi yang syubhat. Selamat kamu. Kalau masuk ke syubhat, terjerumus dalam yang haram nantinya. Karena syubhat itu di perbatasan. Antara hak dengan batil, antara halal dengan haram. Tayyibarakallahu fikum. Kalau kebenaran jelas, halal jelas, haram jelas, bimbingan terhadap syubhat juga jelas, kenapa banyak orang yang tersesat? Kenapa banyak yang menyimpang? Ikhwani fillah a'azakumullah. Bagaimana jawabannya? Jawabannya karena siapa yang menyampaikan pada mereka, sudahkah sampai pada mereka kejelasan itu atau belum? Itu saat. Itu masalahnya. Apakah kamu, saya, kita sudah menyampaikan pada mereka dengan jelas atau baru lamat-lamat dari jauh? Ikhwani fillah a'azakumullah. Maka saya memberi semangat pada malam ini. Usikum bitaqwallah. Wan nushu likulli muslim. Aku wasiatkan untuk kita bersama-sama bertakwa kepada Allah. Wan nusuh likulli muslim. Nusuh memberikan yang terbaik, nasihat-nasihat yang baik pada seluruh muslimin. Ikhwani fillah azakumullah. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah wa da'wah ilallah. Dan sampaikan pula dakwah kepada Allah, ajakan kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke jalan Allah dengan hikmah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah dengan yang lebih baik. Bantahlah dengan ilmu, dengan tutur kata yang baik, dengan hujjah-hujjah, dengan dalil-dalil. Disuruh oleh Allah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Siapa yang melihat kemunkaran? Berarti siapa? Ustaz? Ya enggak hanya ustaz saja, semua yang melihat. Siapa yang melihat kemunkaran, tahu kalau itu munkar, wajib bagi dia mengingatkan. Semampunya, sebisanya, dengan apa yang dia bisa. Dia bisa khutbah dengan ceramah, dengan kajian, karena dia Masya Allah memiliki ilmu, silakan. Yang tidak bisa membantu dengan apa yang dia bisa. Ustaz, biar saya yang membelikan mikrofonnya, pembesarnya, dan kami akan rekam, Ustaz, kami akan sebarkan ke seluruh manusia. Masya Allah. Dia tidak bisa untuk ceramah, nggak bisa untuk pidato, bahkan ilmunya pas-pasan.
tetapi dia bisa ikut andil dalam berdakwah dengan cara menyebarkan apa yang sudah disampaikan oleh para asatidzah. Ikhwani fillah, a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mau adzan dulu silakan. Kita akan lanjutkan setelah adzan. Dan kita lanjutkan sedikit. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-imam Ahmad rahimahullah, innama jaa khilafu man khalafa liqillati ma'rifatihim bima jaa 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya datang penyelisihan dari orang-orang yang menyelisihi sunnah itu karena mereka tidak mengenali apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama jaa khilafu man khalafa. Sesungguhnya datangnya penyelisihan dari mereka-mereka yang menyelisihi adalah karena mereka tidak mengenali sunnah. Kita benci, jengkel, marah, perang ajar. Sunnah ditentang dan sebagainya. Satu sisi. Tapi sisi lain, jangan-jangan karena mereka nggak tahu kalau itu sunnah. Jangan-jangan karena mereka nggak mengerti kalau itu sahih riwayatnya. Kalau saja mereka tahu dengan yakin itu ucapan Rasulullah, niscaya keislamannya pasti akan menahan dia. Nggak mungkin berani menolak. Iya Pak ya. Karena mereka muslimin. Masa akan menentang Nabi? Nabi menyatakan begini, anak nggak mau. Tidak ada. Masalahnya, imam mereka tidak tahu atau tidak yakin kalau itu sunnah. Jangan-jangan itu bikinan mereka sendiri. Atau mereka menganggapnya itu lemah riwayatnya. Maka sesungguhnya kewajiban kita adalah menjelaskan pada mereka dengan sejelas-jelasnya bahwa hadis ini sahih. Bahwa ini benar-benar diriwayatkan dari Nabi SAW. Dan ini diucapkan oleh para imam-imam. Bahkan imam-imam ahlus sunnah. Termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Karena tidak ada penyelisihan biasanya kecuali karena ini. Karena ketidaktahuan. Memang ada yang kedua. Bukan ketidaktahuan, ketidakmauan. Dan itu sedikit. Mengapa? Karena itu menunjukkan kalau dia menyelisihi keimanan. Artian nifaq. Ada kemunafikan. Rasulullah SAW menyatakan, dia mengatakan gak mau. Ikhwani fillah a'azzakumullah, dan kita berhusnudzan, aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka enggak mengerti. Maka hendaklah kita mengenalkan sunnah kepada mereka secara keseluruhan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan al-haqqu ya'rifuhu kullu ahadin fa innal haqqa alladhi ba'atha Allahu bihi ar-rusul la yashtabih bi ghairihi. Kalau sudah kita sampaikan pada mereka dengan hujjahnya, dengan dalilnya, dengan riwayatnya, maka ini barakallahu fikum adalah perkara yang sangat jelas. Yang gak akan tersamar dengan yang palsu. Tidak akan tersamar dengan yang palsu. Sebagaimana orang yang mengerti tentang emas. Dia akan tahu ini emas yang asli, ini emas yang palsu. Bahkan hanya dengan menciumnya saja ini kuningan bukan emas. Mengapa? Ahli. Punya ilmu. Tetapi kasihan mereka yang belum punya ilmu. Memang agama jelas, tapi dia belum belajar. Belum mempelajari agama. Kalau dia akan mempelajari, dia akan melihat matahari. Kalau saja dia mengkaji, dia akan melihat siang hari terang benderang.
Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya, taraktukum ala mahajjatin bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Jalan yang sangat jelas. Jalan hissi, jalan beneran. Alamat ke rumahnya si fulan, jelas. Ini kalau ada ini kamu belok, kalau ada pohon ini kamu, ya, sangat jelas. Begitu malam hari, gelap gulita, nggak ada lampu, bingung dia. Itu jalan-jalan dunia. Tetapi jalan din, jalan sunnah, kata Nabi, lailuha kanahariha sawa. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang, jelas. Cuma satu perkara, belum disampaikan kejelasan tadi pada mereka. Maka barakallahu fikum. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lombalah dengan dakwah fi sabilillah. Berlomba-lombalah untuk menyampaikan pada mereka. Jadikanlah diri kita jembatan agar sampai dakwah ini kepada mereka. Dengan mulutnya, dengan tangannya, ini buletin Jumat yang bagus. Dengan menyampaikan alamat radio kita, dengarkan radio ini gelombang sekian. Dengan mengajak mereka untuk ke masjid, ada taklim di masjid. Barakallahu fikum. Agar mereka melihat matahari. Agar mereka melihat kejelasan. Setelah mereka melihat kejelasan, ini sangat gamblang. Dan sudah terbukti sekian banyak orang yang duduk di majelis ilmu, dia merasakan bahwa ini berbeda. Yang ini dia pernah duduk isinya dongeng. Yang di sana dia duduk isinya kampanye. Yang di sini dia duduk isinya hanya provokasi, mengajak untuk memberontak, untuk memerangi, untuk na'udzubillah. Yang di sini dia pernah duduk ilmu kalam, ilmu mantik yang membingungkan. Ketika sampai pada ahlu sunnah, hanya qala Allah wa qala Rasul, disampaikan ucapan para imam ahlu sunnah dengan bukunya, dibacakan qala rahimahullah. Kalau nggak percaya baca sendiri. Yakin ini hak. Fitrahnya akan berkata ini hak. Ikhwani fid din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang paling baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah? Kalimat wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya daripada yang mengajak kepada Allah, menunjukkan, kata An-Nawawi rahimahullah, tidak ada lagi yang lebih baik dari itu. Wa man ahsanu, siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berbicara mengajak kaum muslimin kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Enggak ada ucapan yang lebih baik dari ucapan tersebut. Mengajak pada la ilaha illallah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Dilanjutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah, hadza khiratullah, hadza waliyullah. Orang ini orang pilihan Allah. Orang ini adalah waliullah. Siapa? Yang da'a ilallah. Tinggi sekali keutamaannya. Dan jangan minder kemudian mengatakan saya enggak bisa mendapat kemuliaan itu. Bisa ikut andil. Itu mendukung siapa-siapa yang da'a ilallah. Mendukung siapa-siapa yang berdakwah kepada Allah. Aku hanya bisa dengan tenagaku. Apa yang perlu dibantu? Aku bisa dengan hartaku, apa yang perlu saya bantu? Saya cuma punya ilmu tentang teknik bagaimana. Apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya bisa memberikan ini, memajukan itu, meluruskan yang ini. Ikhwani fiddina azakumullah. Bahkan tukang bangunan bisa membantu membuat masjid ini sehingga terjadilah kajian ini. Dan saya tidak yakin kalau masih tanah seperti kemarin saya lihat, ada kajian di sini? Tidak ada. Iya Pak, iya. Maka berarti mereka ikut andil. Masya Allah. Ikut andil untuk mendapatkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salih.
Man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, dia seperti pelakunya. Ketika ada seseorang yang meminta hajatnya di hadapan Rasulullah SAW dan ada para sahabat di sekitarnya, Rasulullah SAW tidak mampu memberikan hajatnya. Para sahabat yang hadir pun tidak mampu memberikan hajatnya. Kemudian berkata, ya Rasulullah, kami tidak mampu memberikan hajat dia, tapi aku tahu orang yang bisa memberikan hajatnya. Mari saya antarkan. Dibawa orang itu. Maka Nabi mengucapkan kalimat tadi, man dalla ala khairin kafa'ili. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, dia seperti pelakunya. Mengajak untuk ngaji, orang itu ngaji, berarti kamu seperti ngajari ngaji dia. Seperti kamu yang ceramah kepadanya, Masya Allah. Bagaimana kira-kira kalau kemudian kamu menyebarkan 500 buletin kepada 500 orang? Seakan-akan engkau menasihati 500 orang. Bagaimana kira-kira? Masya Allah, 500 kali lipat. Kalau mereka mendapatkan hidayah karena itu, lebih tinggi lagi nilainya. Padahal dakwahnya saja sudah memiliki keutamaan. Apalagi dia yang mendukung dan membantu terdengarnya kajian tadi ke seluruh kota dengan radionya. Lebih-lebih lagi, lebih banyak lagi. Man dalla ala khairin kafa'ili. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu-membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan dukung-mendukung dalam itsmi wal 'udwan. Dan termasuk setinggi-tinggi al-birri wat taqwa adalah dakwah ila Allah. Setinggi-tinggi al-birri wat taqwa adalah dakwah ila Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Al-Qayyim mengingatkan kita kaum muslimin bahwa al-asbab al-mani'ah min qabulil haqqi katsirah. Faminha al-jahlu bihi. Kata Ibnu Qayyim, memang penghalang dakwah itu banyak. Tetapi yang paling besar menghalangi dakwah, yang paling besar menghalangi diterimanya kebenaran adalah al-jahlu bihi. Karena tidak kenal. Sehingga tidak mau. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian dibawakan oleh Ibnu Qayyim kalimat yaitu yang berbunyi man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengenali sesuatu akan memusuhi. Siapa yang tidak mengenali sesuatu akan memusuhi. Ketika datang seseorang kita nggak kenal, curiga, mau apa ini orang? Apa yang tidak kenal akan dimusuhi. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sehingga ketika mereka dalam keadaan tidak mengenali, bahkan sebaliknya mengenali dengan pengenalan yang dusta dan salah dari jauh. Katanya aliran keras, katanya begini, katanya begitu, katanya mengharamkan dagang di pasar, katanya tidak boleh pakai uang, harus barter, katanya nggak boleh segala macam. Itu yang dia dengar. Ya jelas akan menentang mati-matian. Tetapi ketika mereka kenal, mereka fitrahnya akan berkata, ini benar, ini hak, kenapa ditolak? Paling tidak kadar permusuhan menurun. Itu paling sedikit. Mudah-mudahan lebih dari itu ikut menerima dakwah tauhid was sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya mereka yang tidak mengenali dan memusuhi, mau mengenali datang ke sini malu. Enggak. Ya, ingin tahu saja. Tapi ketika ada radio, di kamarnya sendirian. Kayak apa sih? Bagus-bagus aja. Penasaran dia. Dan saya tahu, ketika kita nyampaikan kajian tauhid, nanti bulan depan atau seminggu depannya, mereka bikin kajian membantah. Loh, kok mereka tahu dari mana? Dari mana mereka? Tetapi tentunya membantah dengan kalimat-kalimat yang tidak ada hujjah padanya.
Sehingga masyarakat akan bisa menilai, ini qala Allah, qala Rasul, ini bukankah, berarti niscaya suatu saat keilmuan masyarakat akan semakin naik, maka tidak akan ada orang yang sembarangan berbicara agama. Mengapa? Masyarakat sudah pintar. Ada orang yang berbicara agama ditanya had dalil, apa dalilnya?